Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul adzim. Al-Qur'an para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan para muslim lainnya yang memuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat khilatul ta'lim, majelis tadhkirah malam Selasa, jamaah masjid Jami' Kamaludin yang memuliakan dan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan nikmat termasuk ketetapan Allah yang kita secara istiqamah dari waktu ke waktu, bahkan dari tahun ke tahun 1443 Hijriah sudah kita lewati. Sekarang kita berada di 1444 Hijriah, tepatnya malam keempat bulan Muharram. Nah, malam hari ini kita tetap istiqamah dengan aktivitas dan kegiatan yang mengikuti perintah Allah. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah yang telah kita laksanakan adalah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Perintah untuk memakmurkan masjid Allah, dan juga kita dengan perintah Allah wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan tazkirah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam melaksanakan itu semua. Ketika melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, pertama seseorang betul sebagai hamba Allah. Yang kedua, dia melaksanakan itu berarti telah menjalankan prinsip yang disebut dengan taqwa. Karena takwa perintah Allah yakni melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, menjauhi apa-apa yang dilarang. Ketika seseorang masuk dalam kategori itu, takwa Allah, di antara yang akan Allah berikan kepada kita adalah kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Dan segala sesuatu yang menjadi hajat dan keperluan kita itu senantiasa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian juga ilmu pengetahuan untuk berjalan dalam kehidupan kita supaya tetap baik, tetap bagus, itu dalam bimbingan Allah, dalam petunjuk Allah, dengan ilmu yang diberikan kepada kita, kepada mereka, kepada kita. Sebagaimana firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmunya. Nah, ini banyak untuknya kita. Maka kita selalu bersyukur, dan syukur adalah abdan syakura. Ya, orang yang bersyukur itu hamba yang bersyukur itu merupakan kedudukan para anbiya wa rasul alaihi wassalam.
dari penetapan tahun Islam itu adalah tonggak hijrahnya Nabi SAW, tetap menjadi semangat buat kita. Kenapa hijrah Nabi yang diangkat? Karena hijrah itu adalah puncak perjuangan dan pengorbanan Nabi dan para sahabat. Jadi hijrah itu bukan dalam artian pindah seperti transmigrasi, nah transmigrasi itu nyaman, lahan disediakan, bahkan kalau di Kalteng itu ceritanya dulu sekitar itu, makanya sejuta hektar lahan sekitar 2 tahun anggaran itu dijamin subsidi beras keperluan. Itu transmigrasi. Hijrah tidak begitu. Hijrah pengorbanan, meninggalkan harta, keluarga dan tempat tinggal yang sudah definitif begitu. Dan kota Mekah itu zaman itulah, di zamannya Nabi itu kota, kalau boleh kita katakan sekarang, kota metropolitan. Karena di situ terdapat penghuninya berbagai macam negeri. Ada Suhaib Ar-Rumi, berarti orang Rom, Eropa, orang yang penampilannya kayak boleh itu. Nah itu Suhaib Ar-Rumi. Ada Bilal bin Rabah Al-Habsyi, orang Habsyi, itu Afrika. Ada Salman Al-Farisi, itu orang Persia. Persia itu wilayah kira-kira sekarang. Nah, itu penduduk kota Mekah. Di kota Mekah itu tempat yang diidam-idamkan, dan di situ tempat ada satu tempat suci menurut keyakinan orang dulu sampai kita sekarang, itu Ka'bah Al-Musharrafah. Itu sudah ada yang dimuliakan, sehingga membuat diri orang-orang Yaman yang dipimpin oleh oleh Abraha sampai harus menghancurkan Ka'bah gitu kan. Nah itu kondisinya, tanah kelahiran yang begitu rupa harus ditinggalkan dan hijrah dan pindahnya itu ke Madinah. Madinah zaman itu namanya Yasrib. Yasrib itu jaraknya dari Mekah itu kurang lebih 500 kilo. Mulai sini ke Sanayam masih ada 100 kilo, itu masih 350-an lah. Berapa? Udah sampai 500, mulai banjir ke Sanayam, gerobak, jauh lagi lah. Nah, dan itu zaman Nabi itu jarak dari Mekah kota luar biasa ke Madinah, ke Yasrib, ya Yasrib yang terpencil. Dan di situ dulunya di zaman Nabi itu Madinah itu tempat ini penyakit. Di situ macam-macam penyakit ada. Daerahnya lengkap zaman itu. Nah makanya pindahnya ke sana jauh. Imbah Nabi ke sana ya, Madinah terbuka ulang, terbuka menjadi kota Madinah Rasul. Nah itu ramai, dan keberkahan Nabi disitulah membuat keberkahan kota Madinah yang berubah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang penuh cahaya. Al-Munawwarah, ya Munawwarah, Al-Anwar, sama tuh saat katanya lah. Jadi penuh cahaya hidayah itu bersumber dari Madinah. Nah itu kisahnya lah. Kasar Madinah dalam rangka apa? Li'iklali kalimat ilahi ya, demi kalimat la ilaha illallah yang ditegakkan. Karena di Mekah kondisinya ada musik, penindasan, intimidasi, ancaman, bahkan pembunuhan, penyiksaan. Nabinya malah suasana-suasana seperti itu. Nah, inilah kenapa hijrah menjadikan tonggak, karena semua itu adalah atas pengorbanan supaya umat belakangan mengingat kembali bahwa Islam yang kita rasakan sebagai nikmat hari ini adalah buah dari sebuah pengorbanan. Maka diperlukan juga, dihajatkan juga pengorbanan kita semua. Nih, pengorbanan kita misalnya untuk menghidupkan nilai-nilai Islam itu dengan makmurnya masjid misalnya, ya harus ada pengorbanan kita, pengorbanan dengan segala sesuatunya, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, bahkan ya paling tidak keuangan kita, biar buat dijadikan dari
kita berpikir untuk kemajuan masjid gitu. Nah itu namanya sama perjuangan. Jadi karena nilai kita bersama, maka harus ada nilai-nilai perjuangan itu yang kita tanamkan. Jadi apa kira-kira yang bisa kita sumbangkan untuk kemajuan masjid ini? Paling tidak seperti itulah menurut pola pikir kita. Nah itu kan enak nih kalau kita ke masjid pas sekarang nyaman. Nah itu lalu kita berpikir kenapa jadi nyaman ini? Nah karena dikelola dengan baik. Kelolanya menghidupkan apa namanya ini keuangan. Nah paling tidak kita ikut nyaman berapa pun insya Allah itu dimanfaatkan. Akhirnya enak, karpetnya, AC-nya, kipas anginnya, penerapannya, air bersihnya, fasilitas WC-nya semuanya. Subhanallah. Itu dari mana? Dari pengorbanan kita. Kalau dari pengorbanan kita, gimana kira-kira kita berpikir untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik misalnya kan? Nah itu akan apa namanya mandek. Kayak apa seperti mesin-mesin yang langgar-langgar di kampung-kampung itu ya. Ada yang mengelolanya, ada yang maunya. Akhirnya apa? Allah Akbar. Biasanya kita. Nah kalau kita dipelajari, alhamdulillah bersyukur karena pemahaman dan pengertian hal tersebut rupanya alhamdulillah. Jadi fasilitas kita sekarang alhamdulillah ya fasilitas musik jami sekarang tuh ada makanan gratis lah. Nah itu bahkan katanya 24 jam gitu. Jadi dia kalau lapar paru masih jami itu dia makan malam-malam ada sih makanan. Nah mudah-mudahan kita musik kita itu juga akan datangnya kan. Bisa terjadi rasa terkompakan kebersamaan kita itu bisa terwujud dari asal berpikir. Lalu jemaah itu enak. Memang di sana ada tempat mau diziarahi kalau juga di belakangnya itu kan ada nama ziarahi kan. Ya kalau kita jadi sediakan itu kan. Kita ini ya paling tidak ziarahi ke masjid ini kita. Misalnya itu contoh saya hal-hal lain. Nah ini perlu kita semuanya menanamkan semangat juang dan pengorbanan. Inspirasi dari tahun baru Islam 1444 Hijriah diperlukan. Nah untuk itu semua. Nah sekedar pengantar dulu lah karena ini mengawali tahun kita di kajian kita di tahun pertama ini menginjak tahun pertama kembali ya sebab pertemuan sebelumnya kita kemarin di penghujung tahun 1443. Pertemuan hari ini kita sudah berada di 1444 Hijriah. Dan kemarin beberapa tempat memang memperingati dengan semangat ya peringatan sehingga menanamkan kembali sekali lagi kepada kita untuk siap ya untuk mendukung berkorban paling tidak secara individu kita tetap dengan bulat untuk melaksanakan ajaran Islam secara baik sehingga tampaklah Islam itu nanti sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir poin yang kita tazkirahkan adalah poin ke-25. Poin 26 ya, poin 26. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Jangan membuang waktu yang sia-sia. Jadi waktu adalah modal dasar kita. Jadi kita hidup kita, umur kita tiap umur kita tiap yang detik-detik yang disebut Allah dalam putus sa'ah ya. Idza ja'alhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Apabila sampai waktunya, habis waktunya nih, bila sampai sudah estimasi ya akhir dari kehidupan kita namanya ajal, maka seseorang tidak akan bisa menunda sedetik pun dari waktunya. Tahu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangannya undur bang sedikit barang kan. Nah, apa isinya? Ya, ketika orang mau minta diundurkan waktu, mau ngapain dia? Pertama, fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Berarti isinya ini. Jadi modal dasar kita itu dua. Waktu sama bertanya. Kita ini diberi waktu sama 24 jam dan sehari semalam. Tidak pernah ada yang kurang dan ada yang lebih sama. Bila sehari semalam 24
24 jam tiap kita sama. Nah itu modal kita. Nah sekarang modal kita isi atau ada? Nilainya ada diisi, temannya syarat. Ya tenang, innal insana lafi khusr. Karena dirugi ada diisi. Lalu ingin beramal saleh. Nah itulah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Inna mu'minin amal saleh. Jadi isinya waktunya amal saleh. Isinya amal saleh. Yang kita sekarang ini amal saleh. Amal saleh amal yang berdasarkan perintah Allah, yang oleh Allah itu disuruh. Nah itu namanya amal saleh. Saleh itu baik menurut Allah atas dasar perintahnya. Nah itu yang dikaitkan manusia. Dengan waktu beramal saleh, dengan rezeki. Nah kita semua pasti dapat rezeki. Sebab setiap orang yang hidup di dunia ini ada rezekinya. Dia diundang, dapat undangannya via WA atau di antara rumah. Kalau panitia tuan rumah sudah memperkirakan menyebar undangan 1000. Kalau undangan pengantin itu menyediakan jasa yang datang acara itu kali 3 tak? Sebab logikanya bawa bini bawa anak kali 3 tak? Kali 3. Kalau anak sahabat itu kan digantikan ke panitia lain, sibuk pegawai bulan atau kawan-kawan beri matahari. Berarti jatah kita nih, nah sudah dapat undangannya lah, itu sudah ada diperuntukkan oleh panitia yang mengundang. Panitia yang mengundang sudah menyediakan gesan kita, nah rezeki gesan kita. Jadi bila kita datang pasti ada. Kerugian bila kita datang pasti bahan makanan. Bahkan pertama kita datang nang suruh apa? Dia kata, terus makan itu. Kita datang makan duduk, kita datang malam makan dulu, gampang. Ayo makan, mesti atau kita makan dulu. Ayo lah, ada jatah kita. Ini Allah menghadirkan kita sini nih, pasti ada. Terus kalau takut, pasti ada. Kita keyakinan kita, nah kita pasti ada sudah di atas kita itu. Nah kita dapat rezeki semua. Situ perintahnya rezeki atau situ namanya rezeki lah. Rezeki yang Allah berikan, bukan duit. Nah duit rezeki itu macam-macam. Sehat, ya lapang, ada penyakit. Nah itu rezeki juga tak. Rezeki diberikan Allah SWT. Maka bagaimana dengan rezeki ini? Pak Asad Bapak saudara, bila kita bisa rezeki, jangan dihabiskan sorangan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi modal kita bila rezeki dan waktu ini jadikan amal saleh. Ini peruntukannya. Jangan dibuang secara sia-sia. Waktu jangan dibuang sia-sia, harta jangan digunakan kepada yang sia-sia. Bila tidak, nah minal khosirin, rugi gila, menyesal. Nah itu, ini bukan digunakan nama maksiat kayak itu tuh pakai ini nih, ini nama sia-sia, nang ada nilainya, ada nilai kita buang sia-sia. Nah misalnya mohon maaf ada kegawian malam begadang, nah tipa menggublah, nah jalan talingan kalau dari lagi berpikir nah dari itu sia-sia apa. Nah itu kan jadi penyesalan kan, disesali. Nah maka di sini wasiatnya bagi jangan waktu sebagai modal dasar kehidupan kita dan harta jangan digunakan secara sia-sia. Bila tidak menyesal makanya kalau di saya. Nah itu harta sering sampaikan ya, harta nama surga.
terhadap waktu yang kosong yang tidak isi. Sebab nanti surga kita itu inilah. Mudah-mudahan kita pada masuk surga lah. Surga itu sendiri ini ada klosternya, ada kelasnya. Kayak rumah pribadi juga ada istilahnya kota citra, ada garden, ada residen, ada kriya, ada perumahan, ada gang butuh, ada itu klosternya. Nah, kenapa beda tempat itu? Harganya orang yang beli banyak kawat di pada depannya. Nah, itu taharap atau di water bom segala apa pesona modern ya, atau kesana yang taharap di kota citra, kota timur misalnya. Itu kan ada namanya pasar untuk menukar kampingan tanahnya, memang senang. Seandainya apa dinding kasibon misalnya kan, ya satu rumah. Nah ini kekhawatirannya kita di dunia beda-beda lah, memang sudah kondisi kita. Tapi kalau untuk akhirat itu sudah beda. Semua kita punya kesempatan. Bila banyak amalnya, banyak amal soleh, banyak nilainya, kita tak harap nilainya. Nah, lalu kita biasanya di mana? Nah, jadi orang di surga itu adalah ada dari betul-betul menggumah B, naksi AB. Aku nyampikan pengajian dari karena pengajian sendiri adalah menanam. Di akhirat itu adalah mengatam. Dunia mazratul akhirat, dunia ladang besan akhirat. Jadi ada itu mengatam. Dia kurang pesta panen. Kurang pesta panen itu bapaan pesta bertanam lah. Lucu orang pesta soal bertanam, ada lagi ambilan bertanam pesta panen, ada lagi menikmati hasil panen loh. Nah, hasil panen dimakan, dirayakan gitu kan. Nah, sana itu ada lagi nama-nama ini dari ini mana kita mau nyari kan. Nah, kegiatannya apa di sana? Kegiatannya apa? Kegiatannya silaturahim, kumpulan reuni, kumpulan. Nah, situ berkisah yang enak. Dia berdiam di mana? Bunda di kloster kota citra. Maka di situ karena bunda dulu berdoa, bunda dulu puasa, bunda dulu malah salat ada apa bunda dulu. Nah, di mana ya? Di kampung itu. Nah, itu padahal sama, diberi modal sama. Waktu cuma yang sama, beda yang lain. Contoh sederhana ini, kira-kira sama lah. Imbas sama yang maghrib salah buka, imbas sama yang maghrib berzikir bertasbih sama lagi kita nilainya pasti lain. Nah itu imbas sama yang maghrib suar nongkrong nasi ekor berzikir, buka yasin, buka salawat, sembahyang sunnah, baca Quran sampai bisa. Kira-kira sama lah. Itu jadi untuk logika pasti lain. Sebenarnya waktu sama tadi maghrib isya kurang lebih bisa sampai 5 menit sama, bulan 45 dia 45. Tapi yang satu menggunakan jadi nongkrong ngopi. Nah, yang satunya di sini dia etika di sini. Atau kalau mah nonton sinetron kulit. Kira-kira nonton sinetron kalau duduk di masjid aja sama aja. Ayo nah, dia kan sekali sama waktunya sama ini. Yang satunya yang digunakan ini, yang satu lain jelas nilai lain itu dan sia-sia lain. Sebenarnya ayo waktu itu ya benar ya. Ayo bisa datang, bisa datang bersama, bisanya bersama. Ada nasi ekor enggak? Bisanya, yang lebih azan. Salawat Allahumma tajinawa Allahumma kulli walidayya wa rahmati kulli walidayya maka buatnya batu
yang cuma 2 rakaat. Kurang kamar diulang. Imam berdiri ulang. Masih kok hanya masuk kira sama lah ya. Ayo, pakaian diri kita pasti kira sama. Waktu sama, amalnya lain, ininya nyasar lain. Untungnya income nih. Aku cuma itu ya toh. Bagian sini turun pak. Itikaf ini kan ada berbicara di lokal. Dulunya di sembahyang maghrib, dulu sekali orang sudah nyawa ini sembahyang maghrib dulu aja itu lah. Nah itu nanti apa dulu lah, kemudian sampai isya. Itu dalam hadis dikatakan orang yang duduk di tempat sholatnya atau masjid dalam keadaan suci, kadang-kadang sampai waktu azan salatnya ditunggu tadi, maka selama dulu itu dicatat di sisi Allah dia sibuk dengan salat sunnah, ya kan? Duduk aja. Saya pun duduk nonton sinetron. Nah, nonton sinetron. Kira-kira kan sama lah. Nah itu contohnya. Nah, jadi kita di sini disuruh kita jangan membuang waktu dengan sia-sia. Sebab sia-sia itu nanti itu akan jadi masalah karena modal ada diputar kan modalnya waktu tadi tapi kalau kita rumah orang isi modal tapi disimpan aja modal sama dibagi kuitan nah, warisan sama bagiannya laki berdua dapat dari harta kuitan misalnya dapat masing-masing 1 miliar ataupun 100 juta kan bisa terserah kan. Nah, yang satunya simpannya buat hilang, yang satunya dimudahkannya, mulai kebun apa misalnya kan, ya, nah untuk mana, nah dijalankan usahanya tadi, sementara nggak simpan tetap ada bisa orang atau dimakan gagal, nah ada orang yang sugi benar, sugi tapi ya apa ini ada bedanya lawan kesugihan lah orangnya sugi salah tahu sepeda yang mana pas meninggalnya rumah di anak gua di Bukaro di dalam mana yang ada dia kesuting dibuka yang Masya Allah duit kipak otak mengkatasnya itu tapi sudah expired dunia zaman Soekarno udah rapas sudah anak-anak gagal di bawahnya bawa tato beri kaca binggul orang minta salah sarwa bisa bakar di belakang waktu itu nah binggul pak nyok dari rugi udah tamakan tanda tak buang sia-sia nah itu pernah belum ketemu orang kaya tak ya ada coba keluarga Ipang lah ternyata ketemu tak mana Ipang tak duit beri apa-apa mulai itu lah rapas dan berbeda juga karena orang kaya lagi itu nangka itu kan kasih balik aja berbeda nah dari mati ada orangnya mati selesai nah gitu si anak pulang nggak dapatnya jualnya toko di pasar dijual rumah dijual nah apa untuk tak kurang itu sia-sia lah itu harta jadi kan mending kita amalkan kita lihat apa untuk masjid misalnya untuk pesantren beasiswa apa ya orang-orang terus sekolahnya pintar-pintar tapi kekurangan dana kita bisa bantu subsidi kita akan dibantu luar biasa jadi pahala itu nah beda antara yang digunakan lawan yang digunakan ini rugi selain kita akan hisap itu setiap yang kita miliki itu akan hisap tentang harta dua kayak apa mendapatnya kemana menggunakannya nah jadi kalau kita dapat duit apa masukkan ke rumahnya kayak apa kan mendapatkannya mendapatnya berdagang bagus dekat
Menggunakannya mana? Oh, main nyawer artis di hutan. Bang salah. Nah, bang salah tak? Nah, menyawer dalam diri kemana? Dasar diri 2 tahun dan sekian. Nah, kalau sudah artis datang, nah, mengajar utangnya, nah, inilah. Maaf lah. Ini kebahagiaan harta kita. Nah, di mana manfaatnya? Korupsi, menipu orang, bermasalah. Nah, jadi itu hati-hati ya dengan harta, gunakan, jangan disia-siakan. Itu modal kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pasti. Nah, terakhir kita akan ketemu 10 Muharram. 10 Muharram itu khas mengarangnya khusus. Semua bulan ada 10 Safar, 10 Rabiul Awal, 10 Zulhijjah, ada semuanya. Cuma untuk 10 Muharram itu namanya hari Asyura. Asyura ya sama 10 ya, mana lain tak? Cuma khusus Yaum Asyura itu hari 10 Muharram. Nah, lalu hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW apa waktu itu? Nah, Nabi mensunnahkan secara fi'liyah dan secara instruksi ya kepada umatnya untuk mempuasakan hari Asyura. Bahkan kalau kita ranking kedudukan puasa Asyura itu adalah puasa ranking 1 dalam puasa sunnah. Udah. Afdalus Syam ba'da Ramadan. Ramadan adalah seabdal puasa setelah puasa wajib bulan Ramadan, Yaum Asyura kita. Nah, ini namanya lah seabdal puasa sunnah. Kalau salah seabdal puasa adalah salat sunnah adalah qiyamul lail, tahajud. Jadi tahajud itu buat salat sunnah ranking pertama dalam salat sunnah. Sementara puasa sunnah ranking 1-nya adalah Asyura. Nah, kalau yang ketiga ini pas Senin di Senin sekali nih. Nah, Senin itu 10. Karena Sabtu hidupnya Sabtu 8, Ahad 9. Nah, 9-nya tak sunnah. Bagus juga. Mau kita puasakan nanti puasa kami yang namanya puasa keinginan Nabi yang Nabi ada sempat melakukannya. Karena ketika bergaul di tempat orang Yahudi di Madinah, Nabi kita melihat orang Yahudi puasaan 10 Maret. Jadi Nabi kita ngapain kalian jadi puasa? Oh, jadinya kami memperingati selamatnya Musa dari kejaran Firaun. Jadi Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun itu adalah 10 Muharram. Selamatnya kapal Nabi Nuh mendarat kembali setelah 40 hari di terjadi banjir itu juga di 10 Muharram. Nah, itu riwayatnya. Nah, riwayat Mambubur ini Nabi Nuh nih. Karena habis kan betul kalau ini hutan masih ada buah bapak pas digalau. Akhirnya apa ada masakan kacang buat saran beras buat lalu jadi bubur asuranya. Nah, jadi saja. Makanya macam-macam tuh. 40 ada yang isi kacang buat taruh beras buat ada daun singkong kari buat. Nah, semua lalu supaya berataan mau makan di bubur. Itu kisahnya di Allah alam ya itu riwayatnya. Nah, cuma ini nama skor bila Asyura mau bubur ada salah ada apa? Tapi kesan berbuka. Nah, itu berbuka. Jadi Nabi kita kami lebih layak terhadap Musa daripada kalian. Artinya kalau kalian puasa kami lebih berhak puasa. Maka jangan kita puasakan 10 Muharram. Nah, supaya belai melawan Yahudi, biar Nabi kita tahun Yahudi kita puasa tanggal 9-nya. Puasa Tasyura namanya. Nah, jadi Nabi menggunakan puasa di Muharram ini 9 dan 10 Muharram, Tasyura dan Asyura. Jadi jangan teman-teman kita puasakan insyaallah kita telah. Nah, itu Nabi sunahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita belajar dia misalnya mohon maaf lah puasa fardu Ramadan. Menurut Ramadan toh kita hanya lebih mudah dari Ustaz Nur Imam Ghazali menambah untuk tambahan sunnah. Jadi sunnah itu ada hari yang
sehat badan 6 bulan, 8 bulan, ada 3 week. Itu kan, kita penekanan ada pilihan, ada sehat, ada obat, tidak itu lain bisa, itu namanya uzur itu namanya sunat wajib yang boleh dipakai. Namun uzur, kita uzur ada, waktu ada, awal lapang dan tergantung niat dan kesubuhan. Biar sungguh-sungguh ibu-ibu hamil di puasa kan bapak nah sungguh-sungguh tapi sudah curiga aku udah puasa itu hari tahu puasa sudah curiga betul coba tuh kalau siap karena itu sahabat diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu motivasi kita. Nah waktu tadi kita mengingatkan kita tentang semangat tahun baru, semangat juang kita harus kita tumbuh kembangkan karena Islam atas sebuah perjuangan dan pengorbanan. Yang kedua bagaimana kita menggunakan waktu dengan jangan sampai disia-siakan karena dia mudah dasar kita. Terakhir kita ketemu insya Allah dengan Asyura yang dilakukan kecuali harus kita lakukan satu amal namanya puasa di hari Asyura. Terima kasih atas